Hai, apa kabar Dokter Anti? Saya ingin mengajukan sebuah studi kasus tentang motivasi. Saya ingin mengetahui bagaimana motivasi mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di sebuah restoran. Bagus sekali, penelitian tentang motivasi yang sangat relevan dalam bidang psikologi. Apa yang Anda lakukan dalam penelitian ini? Saya ingin meneliti motivasi karyawan kerja di Ion Mall Delta Mas. Saya berpikir bahwa motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Saya akan menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan data dan menganalisinya. Bagus, Anda harus mempertimbangkan teori-teori motivasi yang ada, seperti teori Maslow tentang hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, motivasi dapat berasal dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis misalkan dapat berupa kebutuhan akan makanan, minuman, dan tidur. Kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat mencari kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, benar. Saya akan mempertimbangkan teori Maslow dalam penelitian ini. Saya juga ingin mengetahui apakah motivasi kerja karyawan berpengaruh pada kepuasan kerja mereka. Saya akan menggunakan kerangka penelitian motivasi kerja yang meliputi arah perilaku, tingkat usaha, dan tingkat kegigihannya. Bagus, Anda harus juga mempertimbangkan faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, seperti pekerjaan itu sendiri, mutu pengawasan supervisi, gaji atau upah, dan kesempatan promosi. Semua ini dapat mempengaruhi motivasi kerja dan kepuasan karyawan. Baik, saya akan mempertimbangkan semua faktor tersebut dalam penelitian ini. Terima kasih banyak Dokter Anti untuk bimbingan Anda. Penjelasan kasus tentang motivasi. Sebuah restoran di Ion Mall Delta Mas mengalami penurunan kepuasan kerja karyawan. Manajemen restoran ini ingin mengetahui apa yang memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih baik dan meningkatkan kepuasan kerja mereka. Analisis kasus yang pertama, kebutuhan fisiologis. Karyawan restoran ini mungkin merasa tidak puas karena kebutuhan fisiologis mereka seperti makanan, minuman, dan gaji tidak terpenuhi dengan baik. Kebutuhan fisiologis ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mereka dapat mencari kebutuhan yang lebih tinggi seperti rasa aman dan penghargaan. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Karyawan mungkin merasa tidak aman karena adanya ketidakpastian dalam jam kerja, gaji, atau kondisi kerja yang tidak stabil. Kebutuhan rasa aman harus dipenuhi sebelum mereka dapat mencari kebutuhan sosial dan penghargaan. Kebutuhan sosial. Karyawan mungkin merasa tidak puas karena tidak memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja atau manajemen. Kebutuhan sosial ini dapat dipenuhi dengan mengadakan kegiatan sosial di tempat kerja seperti acara ulang tahun atau kegiatan bersama. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Karyawan mungkin merasa tidak dihargai karena tidak ada pengakuan atau penghargaan yang diberikan atas prestasi mereka. Kebutuhan penghargaan ini dapat dipenuhi dengan memberikan penghargaan atau promosi yang sesuai dengan prestasi mereka. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Karyawan mungkin merasa tidak puas karena tidak ada kesempatan untuk mengembangkan diri atau menunjukkan potensi mereka. Kebutuhan aktualisasi diri ini dapat dipenuhi dengan memberikan pelatihan atau kesempatan untuk berkontribusi lebih banyak di tempat kerja. Apa sih kaitannya dengan teori hierarki kebutuhan Maslow? Nah, Maslow ini menyatakan bahwa setiap tindakan manusia merupakan pemenuhan kebutuhan yang harus dituntaskan. Nah, kebutuhan fisiologis juga harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri dapat dipenuhi. Nah, dalam kasus ini, manajemen restoran harus mempertimbangkan kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan.
Selanjutnya kaitan dengan teori X dan Y, Douglas McGregor. Teori X dan Y McGregor menjelaskan dua pendekatan yang berbeda dalam mengelola karyawan. Teori X menganggap karyawan sebagai orang yang tidak suka bekerja dan harus dipaksa untuk bekerja. Sedangkan teori Y menganggap karyawan sebagai orang yang ingin bekerja dan harus diberi kesempatan untuk berkontribusi. Ini, manajemen restoran harus menggunakan pendekatan teori Y yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkontribusi dan mengembangkan diri. Dan dengan teori dua faktor Herzberg. Teori Herzberg menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja tidak berada pada kontinum yang sama. Faktor pemuas seperti pengakuan, promosi, dan kesempatan untuk berkontribusi dapat meningkatkan kepuasan kerja, sedangkan faktor higien seperti gaji, jam kerja, dan kondisi kerja dapat menurunkan ketidakpuasan kerja. Nah, dalam kasus ini, manajemen restoran harus mempertimbangkan faktor pemuas seperti pengakuan dan kesempatan untuk berkontribusi meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Terus selanjutnya kaitan dengan teori kebutuhan McClelland. McClelland dari teori ini menyatakan bahwa motivasi berasal dari kebutuhan prestasi, kebutuhan untuk menguasai, dan kebutuhan untuk memiliki hubungan yang baik. Dalam kasus ini, manajemen restoran harus mempertimbangkan kebutuhan prestasi dan kesempatan untuk mengembangkan diri untuk meningkatkan motivasi karyawan. Lalu kita punya solusi dari permasalahan kasus yang telah kita jabarkan. Nah, solusinya untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan, manajemen restoran itu harus melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, harus meningkatkan gaji dan kondisi kerja. Nah, memastikan bahwa kebutuhan fisiologis dan rasa aman karyawan dipenuhi dengan memberikan gaji yang layak dan kondisi kerja yang stabil. Yang kedua, meningkatkan hubungan sosial, membangun hubungan yang baik dengan karyawan melalui kegiatan sosial dan komunikasi yang teratur. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan kesempatan, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk berkontribusi lebih banyak seperti pelatihan atau promosi. Yang keempat, meningkatkan kebutuhan prestasi, memberikan kesempatan untuk menunjukkan prestasi dan mengembangkan diri melalui pelatihan dan pengakuan. Tentunya, manajemen restoran harus mengikuti solusi ini. Nah, manajemen restoran dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja dengan lebih baik lagi.